warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendistribusian, kemudian penyimpanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan alat pelindung diri atau APD yang selama ini mungkin menjadi hal yang penting untuk kita tangani bersama. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah dalam rangka operasi perbantuan TNI kepada gugus tugas nasional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, khususnya dalam permasalahan APD atau alat pelindung diri yang ada. Jadi operasi perbantuan yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka penyimpanan APD tersebut, kemudian membantu untuk proses pendistribusian APD, sekaligus bagaimana mekanisme agar APD ini dapat tersalur kepada seluruh daerah yang membutuhkan. Perlu saya sampaikan juga bahwa dari stok alat pelindung diri yang ada di gudang gugus tugas nasional yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dari 170.000 stok alat pelindung diri yang ada, sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151.000. Sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19.000. Beberapa yang sudah dialokasikan tetapi mungkin belum sempat untuk terdistribusi atau belum diambil, tapi kita sudah alokasikan. Ada beberapa provinsi, diantaranya adalah Provinsi Riau, kemudian Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan pendistribusian dilakukan dengan dua skema. Yang pertama, alat pelindung diri tersebut akan didorong khususnya kepada daerah-daerah yang memiliki kesulitan transportasi. Dalam hal ini TNI telah membantu untuk mendukung atau melaksanakan distribusi ke wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, kemudian juga di beberapa daerah yang berada di wilayah perbatasan. Ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan alat pelindung diri yang ada di wilayah sehingga dapat segera diprioritaskan untuk diberikan kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan. Di lain itu atau di samping itu juga ada proses yang dilaksanakan oleh masing-masing provinsi. Mereka mengirimkan penghubung-penghubung dari wilayah atau provinsi yang ada di Jakarta, kemudian mereka datang langsung untuk mengambil alat pelindung diri tersebut, dibantu oleh beberapa alat angkut yang disiapkan oleh TNI yang berada atau berasal dari masing-masing wilayah. Sehingga proses ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan APD yang ada di tiap daerah bisa dipenuhi. Kemudian setelah APD tersebut terdistribusi di wilayah, maka APD tersebut diserahkan kepada gugus-gugus tugas daerah yang ada di tiap-tiap wilayah. Tentunya mereka yang lebih mengerti bagaimana atau di mana wilayah-wilayah yang ada yang sangat membutuhkan, sehingga gugus tugas daerah akan memprioritaskan alat pelindung diri tersebut akan didistribusikan ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Kemudian dalam rangka penyiapan alat pelindung diri ini, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa stok cadangan nasional yang ada sampai dengan saat ini setelah terbagi kepada setiap wilayah atau setiap provinsi khususnya, itu masih ada sekitar 19.000 alat pelindung diri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme pendistribusian alat pelindung diri. Terima kasih. Izin Pak, berikut pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Ya. Pertama, siapa saja yang akan menerima APD itu dan bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian kemana harus lapor? Atau kepada siapa tenaga medis yang butuh bisa mendapatkannya? Kemudian berapa lama bisa mendapatkannya mengingat kebutuhan APD sangat terdesak di daerah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa seluruh provinsi, dari beberapa provinsi yang tadi belum mendistribusi atau belum terdistribusi APD,
saya mendapatkan konfirmasi bahwa hari ini beberapa provinsi tersebut akan mengambil atau mendistribusikan APD yang diperlukan oleh wilayahnya masing-masing. Kemudian prioritas distribusi APD yang ada di tiap daerah itu menjadi wewenang dari gugus tugas daerah. Seperti saya sampaikan tadi, gugus tugas daerah memiliki data tentang spot-spot atau wilayah-wilayah mana yang sangat membutuhkan. Sehingga mungkin bagi masyarakat yang ada di tiap daerah bisa berkomunikasi dari rumah sakit yang ada di daerah, bisa berkomunikasi kepada gugus tugas daerah. Sehingga mereka bisa mendapatkan alokasi dari APD yang sudah didistribusikan. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya menitipkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Yang pertama saya titipkan jangan lupa cuci tangan dengan cara yang benar. Kalau ada kita selama ini dengar ada paling tidak selama 20 detik, kita lakukan dengan benar. Kemudian jaga jarak, kemudian juga ada etika-etika ketika kita batuk atau ketika bersin dengan menutup menggunakan tangan atau menggunakan masker bagi yang sakit. Kemudian juga mari kita sama-sama disiplin untuk melaksanakan semua itu secara konsisten. Kalau memang cuci tanganlah yang benar dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian jaga jarak pada saat kita ke pasar atau apa, itu lakukan dengan terus-menerus. Sehingga bersama-sama kita bisa menangani wabah COVID-19 ini untuk mendapatkan kesehatan di masa mendatang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.